Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Munir Hamzani dari NRP 21. Di sini saya akan membahas tentang makalah keselamatan kerja dan standar internasional, di mana bidang yang saya akan bahas saat ini yaitu kesehatan keselamatan kerja dalam laboratorium. Baiklah, yang pertama yaitu melaksanakan K3 secara umum. Pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja adalah salah satu upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi atau bahkan bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi produktivitas kerja. Kemudian laboratorium. Laboratorium merupakan sarana penting untuk pendidikan, penelitian, pelayanan, dan ide uji mutu. Dalam suatu pandang keselamatan kerja di dalam laboratorium, semua laboratorium memiliki bahaya dasar yang sama sebagai akibat penggunaan alat dan teknik selama bekerja. Laboratorium harus merupakan tempat yang nyaman bagi para pekerjanya. Kondisi nyaman muncul dari kesiapan diri dan perasaan aman dari setiap kemungkinan kecelakaan. Kemudian, keadaan aman dapat diciptakan dari internal diri untuk menjaga dan melindungi diri sendiri. Kemudian, peraturan-peraturan yang mengatur K3, yaitu yang pertama, undang-undang. Dalam undang-undang ini menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan tempat kerja, kewajiban pemimpin tempat kerja, hak dan kewajiban pekerja. Kemudian yang kedua, peraturan pemerintah, yaitu tentang keselamatan kerja terhadap radiasi dan izin pemakaian zat radioaktif. Kemudian untuk yang ketiga yaitu keputusan presiden atau kepres. Dalam kepres ini membahas tentang penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Selanjutnya yaitu peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja, yaitu menyangkut tentang syarat-syarat keselamatan kerja dan pemasangan alat pemadaman api. Dan yang kelima yaitu peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan. Dalam Departemen Kesehatan ini lebih mengedepankan aspek kesehatan kerja daripada keselamatan kerja, sesuai tugas pokok dan fungsi dari Departemen Kesehatan. Dan untuk selanjutnya yaitu K3 dalam laboratorium. Secara definitif, K3 merupakan daya upaya yang terencana untuk mencegah terjadinya musibah, kecelakaan, atau penyakit akibat kerja. Sedangkan secara teoretik, K3 merupakan tindakan pencegahan terjadinya kejadian yang tidak diduga yang didapat pada proses yang telah direncanakan. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu komponen-komponen keselamatan kerja di laboratorium. Pertama yaitu anjuran dan petunjuk penggunaan APD yang benar saat berada di dalam laboratorium. Ini tentunya sangat penting. Terus yang kedua, adanya alat-alat keselamatan kerja seperti alat pemadaman kebakaran, first aid, emergency SOS, shower safety, dan lain-lain. Lalu sarana air, gas, listrik yang cukup memadai. Selanjutnya adanya petunjuk yang jelas tentang penanganan dan penggunaan bahan-bahan dasar alat-alat yang berbahaya. Adanya pengawasan bahaya-bahaya yang dapat terjadi di laboratorium. Yang terakhir yaitu adanya sistem manajemen dan supervisi umum yang terjamin. Salah satu kecelakaan yang sering terjadi dalam laboratorium yaitu terjadinya kebakaran. Kebakaran ini terjadi antara lain karena hubungan arus pendek lalu menyebar ke bahan yang mudah terbakar ataupun meledaknya komponen-komponen alat-alat elektronika. Pada laboratorium pastinya terpasang tabung pemadam kebakaran. Setiap kebakaran memiliki penanganan yang berbeda-beda. Berikut tabel penggunaan tabung pemadaman api menurut penyebab kebakaran. Yaitu yang pertama mengenai tentang jenis-jenis kebakaran. Pada tabel ini
dijelaskan ada 5 kelas kebakaran, yaitu kelas A, B, C, D, dan E. Untuk kelas A ini menjelaskan tentang bahan yang mudah terbakarnya. Di kelas A itu kertas, kayu, tekstil, plastik, bahan-bahan pabrik atau campuran lainnya. Ini maksudnya di kelas A ini umumnya yang terbakar bahan-bahan tersebut. Kemudian di kelas B, bahan-bahan yang mudah terbakar yaitu larutan yang mudah terbakar. Untuk yang dalam kelas C, gas yang mudah terbakar. Yang kebakaran kelas D yaitu alat-alat listrik. Ini yang sering terjadi di laboratorium elektronika atau yang menyangkut dengan kelistrikan. Dan untuk kebakaran jenis kelas E yaitu bahan-bahan lain yang jika terbakar sulit untuk diklarifikasikan karena berubah dari padat menjadi cair dan dari cair menjadi gas pada temperatur yang tinggi. Kemudian yang selanjutnya yaitu jenis-jenis bahan pemadaman kebakaran. Yang pertama, bahan yang untuk memadamkan kebakaran yaitu air. Air ini bisa digunakan untuk memadamkan kebakaran pada tipe A, B, dan C. Untuk warna tabung pemadam kebakarannya yaitu merah. Kemudian busa atau foam. Tipe kelas kebakaran A dan B, warna tabungnya krem. Untuk selanjutnya tepung atau powder. Untuk tipe kelas kebakaran A, B, C, dan E. Untuk warna tabung pemadamnya biru. Kemudian yaitu halon atau halogen. Ini bisa digunakan untuk memadamkan kebakaran tipe kelas A, B, C, dan E juga. Dan warna tabungnya hijau. Kemudian karbon dioksida atau CO2 bisa untuk memadamkan kebakaran tipe A, B, C, dan E, dan untuk warna tabungnya hitam. Dan yang terakhir yaitu pasir dalam ember. Untuk pasir dalam ember ini hanya bisa memadamkan kebakaran kelas A dan B. Kemudian akan membahas tentang analisa K3 di laboratorium. Kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium bertujuan agar semua yang sedang beraktivitas di lingkungan laboratorium dalam keadaan sehat, nyaman, selamat, produktif, dan sejahtera. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, perlu kemauan, kemampuan, dan kerjasama yang baik di semua pihak. Keadaannya nyaman dan aman ketika bekerja di laboratorium harus tumbuh dari dalam diri masing-masing. Kondisi nyaman muncul dari kesiapan diri dan persiapan aman dari setiap kemungkinan, sehingga laboratorium harus merupakan tempat bekerja yang aman dari kekhawatiran terhadap kecelakaan dan keracunan. Kemudian untuk keadaan aman diciptakan dari dalam diri untuk menjaga dan melindungi diri sendiri dan lingkungan sekitar, sehingga kesadaran untuk menjaga dan melindungi diri merupakan tanggung jawab moral dalam keselamatan kerja dan berperan penting dalam pencegahan kecelakaan. Kemudian untuk keterlibatan dan komitmen yang tinggi dari pihak manajemen atau pengelola laboratorium berperan sebagai sentral dari pelaksanaan program ini. Demikian pula dengan pihak-pihak yang berkegiatan di dalam laboratorium harus berpartisipasi secara aktif sebagai subjek dari program ini. Melalui kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja diharapkan semua pihak yang beroperasi di dalam laboratorium dapat bekerja dengan lebih baik dan lebih produktif, sehingga tugas sebagai peneliti dapat ditingkatkan secara maksimal pada hasilnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.